Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film aksi thriller, yaitu John Wick Chapter 2, yang dirilis pada tahun 2017. Jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Setelah John membalas dendam kepada Joseph dan Viggo, dia lalu mengadopsi seekor anak anjing pitbull. Dia kemudian mengendarai sebuah mobil yang dia curi dari Abraham Tarasov, yang merupakan adik dari Viggo. Sementara itu, Abraham memberitahu anak buahnya untuk mempersiapkan diri menghadapi John. Salah satu anak buahnya tampak percaya diri dan meremehkan John. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa menangani John, dan Abraham tak perlu mengerahkan segalanya untuk sebuah mobil. Mendengar itu, Abraham kemudian menjelaskan bahwa itu bukan hanya mobil biasa, melainkan mobil yang dikendarai oleh John Wick. Dia juga mengatakan dan mengungkapkan betapa bahayanya orang yang akan mereka hadapi kali ini. John Wick sebelumnya telah membunuh adiknya dan keponakannya, dan lusinan anak buahnya hanya karena sebuah mobil dan anak anjing. Abraham meminta anak buahnya untuk segera melenyapkan John, sebelum dia mengancam lebih jauh lagi. Di sisi lain, John yang sudah mengetahui lokasi Abraham, memutuskan untuk mendatanginya, dan dia menghabisi banyak anak buah Abraham saat dalam perjalanannya, bahkan dia merusak dengan parah mobil Mustang milik Abraham. Setelah semua anak buah Abraham lenyap, John segera datang menemui Abraham Tarasov, namun dia tak membunuhnya, melainkan memberikan penawaran untuk berdamai dengan syarat, Abraham harus berjanji tidak akan mengganggunya. Abraham setuju dengan penawaran itu, karena baginya itu bukan pilihan yang buruk. John kemudian meninggalkan tempat itu dan bersiap untuk pulang. Sebelum benar-benar sampai ke rumah, John mengubur semua kenangan lamanya, semua hal yang mengingatkan dia tentang kehidupan lamanya sebagai pembunuh bayaran. Dia berniat untuk menjalani kehidupan normal kembali seperti kebanyakan orang. Beberapa hari kemudian, Aurelio diminta datang ke rumahnya untuk memperbaiki mobil Mustang miliknya, yang dia dapat dari Abraham. Aurelio memeriksa mobilnya dan mengatakan bahwa akan memakan waktu cukup lama untuk memperbaiki kerusakan itu, apalagi mobilnya sudah tak berbentuk. Di malam hari, John dikunjungi oleh bos kejahatan Camorra, bernama Santino de Antonio. Dia meminta John untuk kembali ke kehidupan lamanya dan menawarinya pekerjaan. Santino mengingatkan John bahwa dialah yang membantu John untuk menyelesaikan tugas mustahilnya, yang memungkinkan John untuk pensiun dan menikahi Helen. Dan sebagai imbalannya, John telah bersumpah di sebuah penanda, yang tak bisa diganggu-gugat, sumpah yang dilambangkan dengan medali sumpah darah. Santino menunjukkan penanda itu untuk menuntut jasa dari John. Keluarga Santino adalah keluarga mafia kelas atas. Karena ayah Santino adalah orang besar di dunia kejahatan, dia juga anggota Dewan Meja Tinggi yang terdiri dari 12 bos kejahatan di seluruh dunia, yang mengawasi semua hotel kontinental. Terlepas dari faktor-faktor itu, John malah menolak dan mengatakan bahwa dia sekarang telah memutuskan untuk keluar dari kehidupan lamanya, untuk selama-lamanya. Kemudian dia mengembalikan penanda itu. Penolakan ini membuat Santino tak senang, dan sesaat kemudian dia meledakkan rumah John dengan peluncur granat, sehingga membuat seisi rumahnya hancur dan terbakar. Untungnya, John dan anjingnya berhasil selamat. Karena tak memiliki tempat tinggal, John pergi ke hotel kontinental di kota New York dengan anjingnya. John kemudian meminta bantuan Winston untuk memberitahunya di mana lokasi Santino. Namun Winston memperingatkannya tentang tindakan yang akan dia lakukan dan resiko di dalamnya. Dia mengungkapkan bahwa jika John menolak penanda, maka dia telah melanggar salah satu dari 2 aturan di dunia bawah yang tak bisa dilanggar, yaitu yang pertama, tidak ada pembunuhan di dalam hotel kontinental, dan yang kedua, menghormati setiap penanda kesetiaan. John menyadari bahwa dia tak punya pilihan lain, jadi dia dengan terpaksa menyerah pada komitmennya dan pergi menemui Santino. Santino tak membuang banyak waktu dalam pembicaraan bisnis. Dia segera meminta John untuk membunuh saudara perempuannya, yaitu Gianna de Santonio. Santino merasa cemburu pada saudara perempuannya,
karena dia akan menjadi salah satu anggota dari Dewan Meja Tinggi menggantikan ayahnya. Ayah Santino menganggap jika adiknya lebih layak mengambil posisi itu daripada dia. Oleh karena itu Santino ingin agar Gianna mati, karena dia ingin menduduki kursi di Dewan Meja Tinggi. John setuju dengan misi itu dan segera pergi. Namun, Santino diam-diam menunjuk pengawas pribadi untuk mengawasi dan mengamati bagaimana John menjalankan misinya. John pergi ke tempat perlengkapan untuk mengambil beberapa barang miliknya. Dia lalu pergi ke Roma, dan dia tinggal di Hotel Continental cabang Roma. Kedatangannya disambut hangat oleh Julius, yang merupakan manajer di hotel tersebut. Dia menanyakan apakah tujuan John datang ke sana untuk membunuh seorang pastor. Setelah mendengar John mengatakan bukan, Julius sangat senang dan langsung memberinya satu kamar VIP. John kemudian pergi mengunjungi toko jahit yang dikhususkan untuk membuat baju pelindung bagi para pembunuh bayaran, agar melindungi mereka selama bekerja di dunia kriminal. John kemudian berganti pakaian, dan dia diberikan peta lokasi kota Roma, di mana dia diberikan petunjuk dan lokasi persis di mana Gianna tinggal. John kemudian datang ke toko senjata dan mengambil beberapa senjata sesuai saran dari pemilik toko tersebut, yang kelihatannya sangat akrab dengan John, dan sudah mengetahui legenda John di dunia kriminal. Pada malam hari, John menyusup ke tempat penobatan Gianna sesaat sebelum dia dinobatkan sebagai anggota Dewan Meja Tinggi. John datang ke ruangan pribadinya, dan Gianna yang melihat John sudah berpikir bahwa dia tak akan keluar hidup-hidup. Jadi dia memilih untuk mengambil nyawanya sendiri dengan menggorok pergelangan tangannya. John yang melihatnya kemudian meminta maaf, karena dia tak dapat melanggar sumpah yang telah dia buat. John menyelesaikan misinya dan segera keluar meninggalkan tempat itu. Namun pengawal Gianna bernama Cassian melihat John dan segera mengetahui kenapa John ada di sana. Cassian segera menyerangnya dan mereka terlibat baku tembak, namun John berhasil melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Di sana dia bertemu dengan pengawas yang dikirim Santino, dan ternyata mereka juga mengincar John setelah John menyelesaikan misinya. John mati-matian mencari jalan keluar sembari melawan anak buah Santino dan Gianna. Setelah membunuh sebagian besar dari mereka, John kembali dikejar oleh Cassian sesaat setelah dia keluar dari lorong. Mereka terlibat baku tembak sengit sampai membawa mereka ke area lobi Hotel Continental. Seperti Hotel Continental di New York, di sana juga dilarang untuk melakukan pembunuhan selama masih di wilayah hotel. Dengan aturan itu John dan Cassian akhirnya berhenti bertarung untuk menghormati aturan. Keduanya bahkan pergi ke bar dan berbagi minuman. Di sana, John memberitahu Cassian tentang alasan kenapa dia membunuh Gianna. Meskipun mengetahui bahwa Santino adalah orang yang memerintahkan John, namun Cassian mengatakan bahwa dia akan tetap membunuh John. Ketika John sampai di kamarnya, dia menerima telepon dari Santino, yang memberitahu John bahwa dia paham jika John bingung dan kesal, tapi dia kemudian mengatakan, akan menjadi pria seperti apa dia jika dia tak membalaskan dendam adiknya. Mendengar itu, John segera menutup teleponnya dengan marah. Keesokan paginya, John bersiap untuk check out dari Hotel Continental Roma dan kembali ke kota New York. Santino di sisi lain, membuka kontrak $7 juta untuk membunuh John Wick, dengan alasan membalaskan dendam adiknya. Kontrak tersebut disebarkan ke semua pembunuh profesional di seluruh dunia. Banyak dari mereka tergoda oleh nilai kontrak yang sangat tinggi. Santino lalu bertemu Winston, yang meminta sumpah darah dari Santino untuk menandakan bahwa John telah memenuhi komitmennya, dan tak lagi terikat sumpah dengan Santino. Winston kemudian memperingatkan Santino bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia telah menarik John kembali ke kehidupan lama yang berusaha dia tinggalkan dan kemudian mengkhianatinya. Winston menambahkan bahwa John sekarang telah bebas dari penanda, dan dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Santino pasti tahu apa akibatnya. Santino dengan sombong mengaku akan menghadapi konsekuensinya, namun sepertinya dia terlalu meremehkan John Wick. Dia yakin bahwa John tak akan bisa mendekatinya karena sekarang dia menjadi incaran pembunuh lain di seluruh dunia. Sementara itu John, dia telah sampai di kota New York, dan menerima sambutan hangat dari para pembunuh dari penjuru kota. Kemanapun John berjalan, pembunuh selalu menemukannya, namun semua pembunuh itu dapat diatasi dengan mudah oleh John.
Dia terus berjalan menuju kereta bawah tanah berharap di sana aman. Akan tetapi Cassian sudah duduk di sana menunggu John. Mereka berdua sekali lagi terlibat pertarungan sengit. Namun John dengan usahanya, akhirnya membunuh Cassian, dengan menikamnya tepat di jantung. John yang terluka parah memutuskan untuk bersembunyi. Jadi dia memberikan koin emas ke pengemis untuk meminta bantuan. Pengemis segera membantunya dan membuatnya keluar dengan aman. John lalu bertemu dengan salah satu anggota Dewan Meja Tinggi bernama Raja Bowery. John kemudian meminta Raja untuk membantunya menemukan lokasi Santino, dan dia juga meminta senjata untuk bekal di perjalanan. Raja mengaku setuju dan akan membantunya, namun dengan syarat John harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. John lalu mengatakan bahwa jika Santino berhasil mendapatkan tempat duduk di Dewan Meja Tinggi, maka Raja Bowery pasti akan dicopot dari jabatannya. John mengetahui niat Santino yang ingin mengontrol sendiri bisnis di dunia bawah yang selama ini dipegang oleh Raja. Raja diam sejenak untuk memikirkannya, dan dia akhirnya memberikan John senjata yang berisi 7 peluru, 1 peluru untuk setiap $1 juta harga buronannya. Raja lalu mengarahkan John ke Museum Seni, tempat Santino akan mengadakan pesta pelantikannya. John sekarang dalam situasi yang sulit, karena hanya mempunyai pistol dengan 7 peluru, dan informasi Santino juga belum jelas. Namun John dengan nekat masuk ke museum dan mulai membantai anak buah Santino. John menemukan Santino dan segera mengejarnya. Santino segera mundur dan masuk ke dalam tempat perlindungannya. Dia memanggil asisten pribadinya untuk datang membawa bala bantuan. John masuk ke ruangan tempat Santino bersembunyi, di mana ruangan tersebut dipenuhi dengan kaca 2 sisi. John segera mencari Santino, dan dia dengan mudah membunuh bawahan Santino yang tersisa. Namun saat dia akan membunuh Santino, asisten dan bala bantuan tiba di tempat itu dan menahan John, sementara Santino pergi melarikan diri. John kemudian berhadapan dengan asisten Santino, dan berhasil meraih kemenangan. Di sisi lain, Santino berhasil melarikan diri dan tiba di Hotel Continental, di mana dia berniat untuk tetap berada di sana karena tempat itu memiliki aturan, yang bahkan John Wick sendiri tidak dapat melanggarnya. Santino lalu menemui Winston dan ikut duduk dengan wajah yang panik. Tak lama kemudian John tiba di Hotel Continental, dan langsung menemui mereka berdua. Saat John mulai mendekat ke Santino, Winston memperingatkan John untuk tidak melanggar aturan dengan membunuh Santino di Continental, namun John dengan berani melanggarnya dan membunuh Santino di dalam hotel. Setelah itu dia langsung keluar hotel dan kembali ke rumah lamanya yang sudah hangus terbakar. Dia duduk merenung dan mengenang semua kenangannya saat masih bersama Helen. Keesokan paginya John dijemput oleh Sharon untuk menemui Winston. Winston lalu mengatakan kepada John bahwa menurut Dewan Meja Tinggi, sekarang nilai buronan John telah berlipat ganda dan disebarkan secara global. Dan sebagai konsekuensi atas pembunuhan yang dia lakukan di hotelnya, Winston mengatakan John ke-10 komunikado, yang berarti John telah dikeluarkan dari organisasi pembunuh bayaran, menghentikan semua akses dan hak istimewanya di dunia kriminal. Namun tak seperti Mercy yang langsung dibunuh, Winston menunda pengumuman John ke-10 komunikado selama 1 jam, untuk membiarkan John mempersiapkan dirinya. John lalu pergi dan memberitahu Winston untuk mengatakan kepada anggota meja tinggi, bahwa siapapun yang datang, orang seperti apa itu, dia akan membunuhnya. Setelah John pergi, Winston menelpon untuk mengaktifkan perburuan John dalam waktu 1 jam. Semua orang melihat pengumuman itu termasuk rekan lamanya. John mulai berlari bersiap menghadapi mereka, dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.